Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karena Tuhan hari ini, hari Kamis tanggal 13 Juli 2023. Semoga Ibu Bapa dipenuhi dengan suasana syukur dan sukacita dalam keadaan sehat. Mari kita memulai aktivitas kita dengan membaca firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja dari Mika pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Kami mendahului dengan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuatkan dan mampukan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mika pasal 1 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan demikian. Firman Tuhan yang datang kepada Mika orang Moreshet pada zaman Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian. Perhatikanlah, hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari baitnya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Luluhlah gunung-gunung di bawah kakinya, dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di penurunan. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu, aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batu ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Segala patungnya akan diremukkan, segala upah sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan kuhancurkan. Sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya itu dan akan kembali menjadi upah sundal. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Tema kita hari ini mendengar walaupun menyakitkan. Mendengar walaupun menyakitkan. Jika kita memiliki telinga, tidak selalu berarti dapat mendengar. Hal ini dapat terjadi karena ada gangguan pada fungsi pendengaran kita, tetapi juga dapat terjadi karena orang itu memang tidak memperhatikan atau tidak mau mendengarkan sesuatu. Mika berdasarkan perintah Tuhan menyampaikan murka Allah atas Israel dan Yehuda. Murka Allah sudah mencapai puncak kemarahannya dan tidak dapat dibendung lagi. Lihatlah, Tuhan menyatakan dirinya melalui peristiwa yang dahsyat seperti gempa bumi dan gunung berapi. Seluruh ciptaannya harus merasakan murka Allah. Tuhan memanggil, Tuhan meminta untuk didengarkan oleh seluruh manusia dan alam semesta. Allah ingin didengarkan
namun tiada seorang pun yang dapat berlindung dari murka Tuhan, baik orang yang berkedudukan tinggi, pejabat, maupun rakyat biasa, atau kaum yang rendah. Kemarahan Tuhan disebabkan oleh dosa Yerusalem dan Samaria. Ketika mereka diadili, bukannya mereka mengakui dosa, malahan menantang agar dosa mereka ditunjukkan. Mereka mengajukan gugatan banding tentang dosa Israel dan Yehuda karena merasa Tuhan tidak sepatutnya memurkai mereka, memarahi mereka. Karena itu Tuhan menghancurkan Samaria, kotanya dan berhalanya. Hukuman Tuhan bertujuan untuk membersihkan agar siap untuk ditanami kembali. Ibu bapak saudara-saudara, banyak orang berbuat dosa tanpa merasa bersalah. Mereka mengabaikan fakta bahwa Tuhan ada dan melihat tindakan mereka. Orang Israel dan orang Yehuda dalam bacaan ini melakukan dosa tanpa takut. Setelah Tuhan tidak ada dan hukum Tuhan tidak pernah mereka dengar, maka datanglah Nabi Mika menyuarakan kemarahan Tuhan kepada mereka. Ia memperingatkan bahwa penghakiman Tuhan akan jatuh atas Israel dan Yehuda. Alam saja gentar menghadapi dia. Masakah manusia tidak takut terhadap Tuhan yang melihat semua kejahatan mereka? Apa dakwaan Tuhan terhadap Israel? Pemberontakan melawan Allah yang Maha Kuasa. Sementara Yerusalem telah menjadi tempat penyembahan berhala dan bukan tempat beribadah. Sebab itu Tuhan menghukum mereka. Mendengar itu, Mika berseru agar mereka bertobat, kembali taat dan beribadah kepada Allah. Namun apa yang terjadi umat Tuhan itu tidak mau mendengar. Ia meminta agar mereka melakukan keadilan sosial dengan memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tetapi mereka menolak. Mika jadi berduka. Ia meratapi dosa umat dan penghakiman Allah yang akan jatuh atas kedua bangsa itu. Allah memperhatikan kita semua seperti ia memperhatikan umat Israel. Maka sebagai umat kita harus memelihara kekudusan hidup. Ia memandang serius kepada segala sikap dan tindakan kita, perilaku kita, tindakan dosa kita, atau perlawanan kita terhadap kebenaran Tuhan. Tuhan marah bila kita mengandalkan sesuatu selain Tuhan, memprioritaskan hubungan lain dan mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan, atau mengutamakan ambisi kita ketimbang memperhatikan kehendak Tuhan. Maka murka Tuhan dapat menimpa siapapun, bahkan umat kesayangannya. Kita tidak perlu mencari pembenaran di hadapan Tuhan ketika kita diperingatkannya. Tapi telinga yang Tuhan berikan kepada kita, kita pakai untuk mendengar. Kita pakai bersyukur dan berterima kasih karena peringatan dan penghukuman dari Tuhan itu adalah cara Tuhan mendisiplinkan kita, mendidik kita, mengajar kita agar umat Tuhan hidup di dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan boleh mengingatkan kami lewat firman-Mu hari ini. Kami berharap firman-Mu itu dapat menegur kami, dapat menolong kami untuk menjaga hidup, ketaatan, kekudusan, kebenaran di hadapan-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa setia mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang mendengarkan firman hari ini. Kiranya Engkau menguatkan, kiranya Engkau menopang, kiranya Engkau memberkati dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan kami, aktivitas kami.
Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, melainkan kami menikmati dan mengalami, merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang bergumul karena masalah pendidikan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang bergumul karena masalah rumah tangga. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena persoalan ekonomi. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan berbagai hal-hal yang dapat merusak hubungan dengan Tuhan. Oh Tuhan, kuduskan mereka, bantulah mereka, lindungi mereka. Biarlah ya Bapa, mereka boleh menikmati hidup yang terindah bersama dengan Tuhan. Berkati pemerintah kami, dari tingkat pusat sampai ke pelosok, agar mereka menjadi saluran berkat-Mu di sepanjang hidup mereka. Kami berdoa untuk para orang tua, kami berdoa untuk para lansia, kami berdoa untuk orang-orang sakit. Kami percaya kuasa-Mu, kasih-Mu, pertolongan-Mu akan senantiasa nyata bagi mereka, agar hidup mereka hidup yang mengandalkan Tuhan saja. Dengarkanlah doa kami, karena kami berdoa, kami bersyukur, kami meminta kepadamu, di dalam Kristus kami bermohon. Amin. Terima kasih, selamat beraktivitas. Dari Bukit Sion, kami selalu menyapa dengan damai sejahtera. Kurus semangat. Amin.